Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kembali lagi di kelas kita pagi hari ini. Langsung saja untuk anak-anakku sekalian yang ingin memimpin doa untuk memulai pelajaran di pagi ini. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Agung Surya Salam, silahkan pimpin doa untuk teman-temannya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai layanan bimbingan ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Nah, pada kelas kita hari ini, sebelum memulai layanan bimbingan, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan khusus yang ingin dicapai hari ini. Yang pertama itu, kalian atau peserta didik dapat memahami pengertian dari respect. Yang kedua itu, kalian atau peserta didik itu dapat mengetahui apa saja yang menjadi penopang respek terhadap diri kalian dan diri orang lain. Nah, Ibu lupa tadi topik layanan kita hari ini tuh respek terhadap diri sendiri. Nah, jadi kalian harus paham topik layanan kita hari ini tuh respek terhadap diri sendiri. Jadi untuk layanan bimbingan kali ini saya harapkan kalian semua dapat memperhatikan dengan baik. Jika Ibu nanti menjelaskan materi mengenai respek, kalian perhatikan dengan seksama karena nanti di akhir di akhir bimbingan ini kalian akan Ibu persilahkan untuk menyimpulkan apa-apa saja yang Ibu sudah jelaskan. Nah, Ibu ingin kita memiliki kontrak bimbingan terlebih dahulu. Yang pertama itu kalian harus tetap menyalakan kamera di saat Ibu menjelaskan. Nah, yang kedua kalian harus tetap memperhatikan apa-apa saja yang Ibu jelaskan tentang materi respek ini. Dan jika ada yang ingin bertanya nanti, silahkan saja langsung nyalakan mic-nya. Terlebih dahulu, Ibu sapa dulu kalian semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, Walid. Bu. Ternyata Walid baik sekali kabarnya. Bu. Ibu, bagaimana kabarnya, Ibu? Baik, Ji? Iya. Ya. Langsung saja Ibu jelaskan materinya. Ibu mohon kalian perhatikan dengan seksama ya. Oke. Ibu jelaskan. Di situ Ibu sudah share screen juga itu PPT. Itu adalah beberapa bagian saja dari yang Ibu akan jelaskan nanti. Nah, langsung saja materi kita hari ini respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, respek adalah rasa hormat, bukan sekedar hormat saja, tetapi juga hormat yang disertai rasa kekaguman. Bisa dibilang ini adalah tingkat lanjutan dari simpati. Respek bukan sekedar tertarik dan kagum,
karena hal-hal yang dilihat secara sekilas saja. Tetapi rasa respek terhadap orang tertentu baru muncul setelah seseorang mengetahui pribadi atau perbuatan si orang yang direspek dengan lebih dalam. Misalnya saja, setelah kalian berkenalan dengan salah satu teman kalian, kemudian dalam waktu tempo tertentu, kalian menyadari bahwa ya teman saya ini ahli dalam suatu bidang. Nah, dari situ bisa jadi timbul rasa respek terhadap teman kalian itu. Nah, jadi kesimpulannya di sini, respek terhadap diri sendiri adalah rasa hormat dan kagum terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, itu respek terhadap diri sendiri. Sedangkan respek terhadap orang lain itu adalah rasa di mana hormat menghormati serta mengagumi kepribadian orang lain, seperti contoh yang Ibu jelaskan tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara menghargai atau cara respek diri sendiri dan orang lain. Nah, yang pertama itu menerima diri apa adanya. Jadi kita ini kadang kita sebagai manusia atau sebagian besar manusia itu dilahirkan dengan bentuk fisik yang utuh, tetapi masih saja merasa kurang dan mengeluhkan tentang inilah, itulah. Pasti kalian pernah merasa seperti itu. Nah, memang masih banyak orang yang dianugerahi keindahan dalam bentuk dan tampilannya. Tetapi kesempurnaan kita sebagai manusia tidak terletak pada keindahan fisik kita semata, melainkan, nah kalian harus camkan ini, kita sebagai manusia itu dilihat dari perilaku, tabiat, dan kemuliaan akhlaknya kita. Karena kesempurnaan fisik itu bukanlah segala-galanya. Mengerti? Mengerti atau tidak? Bu. Oke. Ngerti, Bu. Next. Iya, lanjut. Yang kedua itu menghindari perilaku yang merusak diri. Nah, tanpa disadari itu kita sebagai manusia sering sekali melakukan sesuatu yang merusak diri kita sendiri. Contohnya itu seperti yang sekarang, fenomena yang sekarang yang saya lihat-lihat itu siswa SMP, SMA itu berkendara secara ugal-ugalan, itu termasuk perilaku yang merusak diri kita sendiri. Nah, yang ketiga itu memupuk rasa malu. Nah, rasanya tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa rasa malu itu merupakan salah satu indikasi utama yang membedakan antara orang yang waras dengan orang yang tidak waras. Bayangkan jika kita tidak memiliki rasa malu, kita pasti akan melakukan semua hal yang tidak sesuai dengan norma. Nah, jika sudah demikian, masih adakah harga diri kita? Tentu orang justru dihargai karena penempatan rasa malunya secara tepat. Nah, maka di sini memupuk rasa malu adalah kebutuhan mutlak untuk menjaga harga diri kita sendiri. Saya harap poin yang ketiga ini anak-anakku sekalian dapat memahami dengan baik, karena ini sangat penting menurut Ibu. Yang keempat itu menjaga nama baik. Tidak ada yang mau menghargai orang-orang yang tidak mempunyai nama baik. Toh, jika nama sudah tercemar, maka orang pun akan segera menjauhi kita. Bukan seperti itu kan di kehidupan sehari-hari, pasti juga kalian kalau namanya si A sudah tercemar, pasti kalian akan jauhi si A. Seperti itu yang sering terjadi. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga nama baik kita secara pribadi. Apalagi jika kita sadar bahwa ketika melakukan suatu perbuatan melanggar norma, sesungguhnya kita tidak hanya mempertaruhkan nama baik kita sendiri. Kalian ingat ini dengan baik. Kita tidak
hanya mempertaruhkan nama baik kita sendiri, melainkan juga nama baik keluarga dan orang-orang terdekat kita. Jadi saya harapkan kepada anak-anakku sekalian, tolong nama baik nama baik diri kalian pribadi itu dijaga, karena jika nama baik kalian sudah tercemar, tentu orang-orang di sekitar Anda itu bukan hanya melihat bahwa si A, contohnya Agung, sudah jelek tercemar nama baiknya, tapi mengikut ke keluarganya Agung, orang-orang terdekatnya Agung, seperti itu. Nah, yang kelima itu menjaga perilaku tetap baik. Nah, menurut ibu pribadi, ini hadiah yang paling indah yang bisa ibu berikan kepada diri ibu itu adalah amal baik yang selalu ibu lakukan selama hidup. Nah, yang keenam itu bagaimana kalian mengenali diri kalian. Mengenali diri merupakan bagian tersulit sebenarnya dalam proses menghargai diri. Nah, mengenali diri sendiri itu merupakan sebuah proses yang menuntut kejujuran kita dalam melihat dan mengevaluasi diri kita. Nah, hanya dengan kejujuran inilah kita bisa mengidentifikasi keunggulan kita dan hal-hal dalam diri kita yang masih perlu kita perbaiki atau kembangkan lebih lanjut. Nah, poin ketujuh, menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan itu membuat kita tetap rendah hati, walaupun telah diberi kesempatan menikmati banyak sekali kesuksesan dan lain sebagainya. Kita harus tetap hargai itu nikmat Tuhan. Nah, selanjutnya yang kedelapan itu sadari bahwa kita ini unik. Nah, ini yang termasuk penting juga menurut Ibu ya. Yakinlah bahwa diri kita ini adalah unik dan tidak ada yang bisa menduplikasi dari keunikan kita. Dari jumlah manusia yang miliaran angkanya, tidak ada yang seperti kita sebelum kita hadir di dunia ini. Dan tidak ada yang seperti kita pada saat kita ada di dunia ini. Lebih lagi di masa akan datang tidak akan ada yang bergerak, berbicara, dan berpikir sama persis seperti kita. Nah, selanjutnya itu atasi kelemahan diri kalian. Mungkin langkah ini sering sekali kayak sulit kalian lakukan. Ibu juga sering merasa sulit untuk atasi kelemahan diri ibu. Kita seringkali tidak mau mengakui kelemahan kita. Kan kita memang sebagai manusia selalu berusaha memperlihatkan kelebihan-kelebihan tak saja. Kita tidak mau akui kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Kita seringkali mengandalkan penilaian orang lain semata terhadap kelemahan kita. Padahal sebenarnya jika kita jujur, kitalah orang yang seharusnya lebih tahu kelemahan diri kita. Jika kita jujur, kita mungkin mendapatkan bahwa kelemahan kita mungkin saja bukan kelemahan, tetapi kesalahan yang kita lakukan. Nah, yang terakhir, kembangkan diri Anda. Setelah kita mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kita, kita perlu membiarkan diri kita dibentuk menjadi lebih baik. Nah, oke. Masih memperhatikan Ji ini semuanya? Iya Bu, kalau saya Bu, perhatikan dari awal sampai Masih sekarang. Ibu, Iya. masih Mantap, diperhatikan Ji. Iya. Oke, kita lanjut saja. Bagian C, yaitu prinsip sendiri. Ibu jelaskan saja 3 poin karena kalian bisa baca nanti di makalah yang Ibu sudah share di grup. Yang pertama itu prinsip yang pertama, menghindari kebiasaan menyalahkan orang lain. Nah, ini kalian harus betul-betul juga pahami yang ini. Meskipun kalian itu berada di posisi benar, bukan sesuatu yang berterima baik di hati orang yang bersalah bila langsung Anda salahkan atau pojokkan. Tak hanya berpulang mendapat penolakan dari manusia. Kebiasaan menyalahkan orang lain ini membuat Anda semakin jauh dari perbaikan diri. Ya karena kalian merasa tidak pernah salah, padahal
Walaupun kita tidak pernah salah, kita tidak boleh tidak boleh selalu anggap bahwa wah saya ini yang paling benar di sini. Kita harus juga hargai orang lain. Kita tidak boleh selalu salahkan orang lain. Yang kedua itu berikan penghargaan yang tulus kepada orang lain. Siapapun itu orangnya, Ibu harapkan kalian harus selalu berikan penghargaan yang tulus kepada orang lain. Orang-orang di sekitar Anda terutama. Jika diberikan penghargaan yang tulus, tentu akan merasa senang dan bahagia. Nah, kalau menurut Ibu pribadi, penghargaan itu tidak harus berupa materi. Penghargaan bisa dengan ucapan atau pengakuan, atau minimal kalian ucapkan terima kasih, Kak Dewi baik sekali, atau wah Dewi memang hebat, seperti itu. Dan tanpa disadari, walaupun kita tidak berikan orang lain penghargaan berupa materi, walau dengan ucapan saja, pasti itu akan membuat orang lain lebih tenang. Yang ketiga itu bangkitkan motivasi sukses pada diri orang lain. Kata-kata bernuansa atau motivasi singkat atas upaya yang dilakukan seseorang sangatlah menambah energi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Oke, yang bagian terakhir saja ya, langsung bagian D itu manfaat respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, manfaat menghormati diri sendiri itu, jika kita mampu menghormati diri kita sendiri, rasa hormat yang pada diri sendiri dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri kita sendiri tentunya. Jadi manfaatnya itu kita hormati diri kita sendiri ya, kembali sama diri kita, rasa percaya diri itu akan tumbuh dengan sendirinya. Yang kedua itu manfaat menghormati orang lain. Jika kita menghormati orang lain akan lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Orang lain akan lebih mau dekat dengan kita. Bahwa contohnya, wah Agung selalu hormati saya, setiap saya melakukan ini, dia selalu dukung saya. Jadi misalnya si Walid ini selalu ingin berteman baik dengan Agung. Karena Agung orangnya sangat suka menghormati orang lain. Nah, orang lain tersebut juga nantinya akan lebih mudah menghargai kita, sebab mereka sudah menerimanya dari kita. Maksudnya seperti ini, orang lain juga nantinya akan lebih mudah menghargai orang lain pula, karena kan mereka sudah terima rasa menghargai itu dari kita. Jadi orang lain pasti berpikir, wah saya juga ingin menghargai, menghormati Dewi deh, karena kemarin Agung perlakukan saya juga seperti ini, jadi saya juga harus perlakukan Dewi seperti itu. Nah, oke. Bagaimana? Sudah capek atau masih mau lanjut? Lanjut, Mau Ibu. lanjut Bu, karena menarik saya rasa. Ya. Mantap. Nah, oke. Ini sebenarnya materinya sudah habis ya. Jadi selanjutnya itu kita lanjut untuk saya serahkan kepada kalian. Kalian bisa diskusi di situ, diskusi pribadi bersama teman-teman. Lalu nanti Ibu akan berikan pertanyaan kepada kalian yang bisa menjawab. Silahkan nyalakan mic-nya. Jadi tunggu sebentar ya. Tunggu dulu. Nah, jadi langsung saja, jika kalian sudah pahami dan jika kalian sudah perhatikan dengan baik apa yang Ibu jelaskan tadi, Ibu minta siapa yang bisa menjelaskan kembali yang bagian B yang Ibu jelaskan, cara menghargai diri sendiri dan orang lain. Poin-poinnya saja.
5 poin yang siapa yang bisa jelaskan? Silakan nyalakan mic-nya. Cara menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya. Siapa yang bisa jelaskan? 5 poin saja. Silakan nyalakan mic-nya. Di sini juga Ibu akan nilai ya. Yang perhatikan dengan baik tadi pasti akan mampu menjawab. Siapa? Agung bisa? Bisa Bu, bisa. Ya, silahkan. Baik Bu, dari pemahaman saya yang Ibu jelaskan tadi, cara menghargai ataupun bisa disebut dengan respect diri sendiri dan orang lain, bisa saya simpulkan bahwasanya ada beberapa macam aspek untuk merealisasikan respect terhadap lingkungan kita. Yang pertama itu Bu, menerima diri apa adanya. Di sini sebagian besar manusia dilahirkan dengan bentuk fisik yang utuh, namun masih saja merasa kurang dan mengeluhkan tentang ini dan itu. Memang banyak orang yang dianugerahi keindahan bentuk dan tampilannya, namun kita perlu ketahui bahwa manusia tidak terletak pada keindahan fisiknya semata, melainkan perilaku dan kemuliaan akhlaknya. Terus yang kedua Bu, menghindari perilaku yang merusak diri. Kan kita ketahui tanpa disadari pula kita sering melakukan sesuatu yang merusak diri sendiri, misalnya cara berkendara yang berugalan. Nah, seharusnya kita harus dapat menelaah ataupun memfilter bagaimana perilaku yang dapat menguntungkan kita ataupun diri kita. Lalu yang ketiga, memupuk rasa malu. Nah, rasanya tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa rasa malu itu merupakan salah satu indikasi utama yang membedakan antara orang yang waras dengan para penderita skizofrenia. Nah, saya rasa memupuk rasa malu sangat perlu untuk kita terapkan pada diri kita, di mana kita dapat dengan begitu cepat merespon orang-orang ataupun respect terhadap orang tersebut. Lalu yang keempat, menjaga nama baik. Nah, di sini saya rasa ini juga perlu kita terapkan dan aspek paling penting, di mana ketika kita menjaga nama baik orang lain, nama baik kita sendiri, bisa juga disebut jaga image lah. Kan di sini kayak apa nih Bu, sebagai harus saling menghargai untuk suatu individu ke individu yang lain. Lalu yang kelima itu Bu, menjaga perilaku tetap baik. Nah, saya rasa di sini tersinkron dengan nomor 2 yang tadi saya sebutkan Bu, menghindari perilaku yang merusak diri dan menjaga perilaku tetap baik. Nah, di sini ketika kita melakukan perilaku yang baik terhadap seorang, pastinya kita akan mendapatkan timbal balik terhadap orang tersebut. Misal kita
melakukan orang tersebut dengan baik, menerimanya dengan baik. Nah, tentunya nanti kita juga mendapatkan apa yang kita tanamkan kepada orang tersebut. Mungkin itu saja, Bu, 5 aspek yang perlu kita ketahui, Bu. Saya, Baik. ya, Bu. Ya, terima kasih banyak kepada Agung. Sepertinya Agung memang dari awal sangat memperhatikan yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi yang lain sempat ada yang mau tanggapi tadi penjelasannya Agung, atau sudah sepakat dengan penjelasannya, atau ada yang kurang? Bagaimana untuk yang lain? Sudah betul Mi itu yang dijelaskan Agung atau bagaimana? Sepakat, Ya. Bu. Ya. Oke. Nah, karena saya lihat kalian juga ini sangat aktif memperhatikan, betul-betul perhatikan apa yang saya jelaskan. Nah, jadi untuk kelas kita hari ini, Ibu akan berikan sedikit tugas untuk kalian kerjakan setelah setelah bimbingan ini. Kalian bisa kerjakan. Kalian buat resume mengenai tadi respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi jika kalian betul-betul perhatikan apa yang Ibu jelaskan, pasti kalian akan tidak perlu lagi menyontek di makalah atau di PPT. Kalian langsung tulis saja itulah sepahamnya saja kalian apa-apa yang sudah tadi Ibu jelaskan. Silakan kalian catat, lalu kumpulkan kepada ketua kelasnya, lalu ketua kelasnya kumpul di Ibu. Nah, selanjutnya jadi kesimpulan dari bimbingan mengenai respect ini, kesimpulannya respect terhadap diri sendiri ini adalah rasa hormat dan kagum terhadap kemampuan diri kita. Sedangkan respect terhadap orang lain adalah rasa hormat, menghormati, serta mengagumi kepribadian orang lain. Nah, sudah juga tadi dijelaskan oleh Agung, cara menghargai diri sendiri dan orang lain, kalian pasti sudah tahu, Milah. Nah, yang prinsip membina hubungan dengan orang lain maupun diri sendiri sudah Ibu jelaskan juga tadi, yaitu yang berapa poin itu tadi, yang 10 poin juga, tapi Ibu jelaskan 3 saja. Yang hindari kebiasaan menyalahkan orang lain, berikan penghargaan kepada orang lain, bangkitkan motivasi pada orang lain. Ada juga tadi manfaat respect terhadap diri sendiri dan orang lain, Ibu juga tadi sudah jelaskan. Nah, jadi tugasnya kalian itu, tugasnya anak-anakku di rumah, silahkan buat resume, kalian kumpul di ketua kelasnya, lalu ketua kelasnya kumpul jadi Ibu. Nah, terima kasih juga kepada kalian yang sudah mau join di layanan bimbingan kali ini. Ibu selaku guru BK sangat mengapresiasi kalian yang sudah ingin belajar banyak lagi tentang respect ini, karena respect terhadap diri sendiri dan orang lain ini juga sangat penting dan berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah memperhatikan dari awal Ibu menjelaskan sampai tadi Ibu bertanya mengenai materi, kalian juga mampu menjawabnya dengan baik. Nah, untuk materi layanan bimbingan berikutnya, Ibu akan infokan kepada ketua kelas mungkin minggu depan atau beberapa minggu ke depan, kita akan lakukan lagi layanan bimbingan menyangkut materi lain. Nah, mungkin sekian layanan kelas bimbingan dari Ibu. Marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alamin. Terima kasih atas partisipasinya kalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh, Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.